Ini sampai mana kita nih? Sampai di 39. Al-kalamu ala mustadrakil hakim. Nah, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca apa? Saya arti lah. Gampang. Al-kalamu ala mustadrakil hakimi wa sahih ibn Khuzaimah wa sahih ibn Hibbana. Mustadrakul Nah, hakim. jadi sekarang kita akan membicarakan tentang Mustadrak Hakim, Sahih Ibnu Huzaimah dan Sahih Ibnu Hibban. Ya. Kemarin kita udah baca kalau kitab Sahih itu banyak ditampung dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ya. Imam Bukhari apal hadis banyak banget. Ya. Imam Muslim apal hadis banyak banget, ratusan ribu dihafal. Berapa hadis yang ada di Sahih Bukhari? Berapa hadis yang ada di Sahih Muslim? Di Sahih Bukhari cuma ada 6.000, padahal di apa ratusan ribu. Di Sahih Muslim cuma ada 12 ribuan, padahal Imam Muslim apalnya ratusan ribu. Berarti kemana lagi kita bisa cari sisa hadis Sahih itu, kemana kita carinya? Nah ini disuruh cari di sini, di Mustadrak Hakim, di Sahih Ibnu Huzaimah dan di Sahih Ibnu Hibban. Cari di situ, ya. Terus Mustadrakul Hakimi huwa kitabun dokhmun min kutubil hadisi. Zakara muallifuhu fihi al-ahadisa sahihata allati ala syarti syaikhaini aw ala syarti ahadihima. syarat di situ apa? Rijal. Walam yukharrijaha. Sedangkan keduanya itu tidak mentakhrijkan akan hadis tersebut. Ya, jadi pertama kita bicarakan masalah Mustadrak Al-Hakim. Ya, dia dikarang oleh Imam Al-Hakim. Kitabun Dokhmun. Berarti ini kitab emang Gemuk. gemuk, tebal gitu. Kalau nggak salah jilid ada 5 tuh, kalau nggak salah. Jadi 5 jilid. Ya. Mustadrak Al-Hakim. Ya. Nah, dalam kitab Mustadrak Al-Hakim itu Al-Imam Hakim dia masukin hadis-hadis yang kriterianya rijalnya pakai rijal Bukhari, pakai rijal Muslim. Tapi nggak dimasukin di kitab Sahih Bukhari, nggak dimasukin ke kitab Sahih Muslim. Diambil sama siapa? Diambil oleh Imam Al-Hakim. Ya. Jadi yang rijalnya dipakai Bukhari dan Muslim, walam yukharrijahu. Tapi Bukhari dan Muslim nggak nyebutin dalam kitab Sahihnya. Gitu. Terus Kama zakarul ahadisa sahihata indahu wa illam takun ala syartin wahidin minhuma mu'abbiran anha bi anha sahihatul isnadi. nah iya, jadi kadang-kadang bukan cuman yang syarat Bukhari doang. Di dalam kitab yang Mustadrak itu ada juga hadis yang pakai rijal dia sendiri, tapi menurut dia itu sahih. Berarti campuran tuh. Ya, berarti kitab hadisnya nggak cuma pakai rijal Bukhari Muslim aja, enggak, ya. Yang menurut dia sahih pun dimasukin juga di situ, ya. Di dalam kitab Mustadrak Hakim. Terus Wa rubbama zakara ba'dal ahadisi allati lam tasiha lakinnahu nabha 'alaiha. Wa huwa berarti itu yang ketiga tuh, konten yang ketiga disebutin juga hadis yang nggak sahih dimasukin juga dalam kitab Mustadraknya. Tapi nabaha alaiha, dikasih tahu nih hadis nggak kuat nih, kasih tahu sama dia gitu, ya. Terus wa huwa mutasahilun fit tashihi. Dan dia itu mempermudah di dalam kesahihannya. iya, jadi dia terlalu gampang mengklaim hadis ini apa sahih. Padahal kalau memang misalkan dia nggak begitu, ini kitab hadisnya luar biasa. Karena yang nggak ditampung sama Bukhari Muslim, pada rijal Bukhari Muslim ditampung sama siapa? Sama dia. Kalau dia benar-benar konsisten sama niatnya, kitab Mustadrak Al-Hakim ini bisa jadi kitab yang luar biasa. Cuma sayangnya dalam perjalanannya dia mutasahilun, terlalu gampang mengklaim ini hadis sahih, masukin. Ini hadis sahih. Sampai kayak Ibnu Jauzi dianggap terlalu gampang menganggap hadis maudhu. Kan dia ada kalangan al-maudhu'at tuh kan, Ibnu Jauzi. Al-maudhu, ini maudhu, terlalu gampang menganggap memutuskan nih hadis maudhu. Begitu. Ya, sama nih Imam Hakim terlalu gampang menggampangkan. Tapi yang saya baca di sejarahnya ternyata Imam Hakim itu di kitab-kitab yang lainnya tuh dia nggak begitu. Lebih bener, ketat gitu. Ngapain kok di Mustadrak yang justru pengen jadi masterpiece dia malah longgar. Banyak tuh ulama ngasih alasan tuh. Di antaranya dia nyusun Mustadrak ini ketika umurnya udah 70 tahun. Udah tua. Jadi daya ingetnya udah mulai apa? Udah mulai agak payah, begitu. Akhirnya jadi udah masukin. Bahkan kalau Ibnu Hajar
ngasih analisa yang lebih ini juga. Jadi sebetulnya dia ngarang kitab itu baru kasar aja gitu dimasukin. Entar dia pengen revisi. Entar dia pengen koreksi. Ini enggak keburu apa? Keburu meninggal duluan. Akhirnya yang ada ke sampingnya, wah ini kok hadis dhaif masukin, ini kok hadis ini masukin. Dia bisa jadi sebetulnya dia emang masukin itu ditampung dulu begitu, ntar dia pengen edit lagi. Emang itu pendapat Ibnu Hajar tuh. Ya, tapi kalau ulama yang lain faktor usia, karena dia mustadrak disusun ketika umur dia udah 70 tahun. Ketika daya ingat itu udah mulai lemah. Akhirnya terjadilah dia tuh mutasahilun bil apa? Habis iya, padahal kalau dia nggak mutasahilun, ini mustadrak luar biasa nih. Mungkin kita pada ngajiin kali ini kitab Mustadrak Al-Hakim. Terus Fayam bagi ayyatatabba'a wa yuhkama ala ahadisihi bima yaliku bihaliha. Maka mesti kita selidiki dan kita hukumi di atas hadis-hadisnya dengan apa yang layak dengan keadaannya. Iya, jadi jangan cuma langsung terima aja kisah Bukhari, jangan. Walaupun dia berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, jangan langsung terima. Tetap harus diapain? Diselidiki, ditatabuk, dikoreksi, karena dia mutasahilun bitashih. Terus Walaqad tattaba'ahu Az-Zahabi wa hakama ala aksari ahadisihi bima yaliku bihaliha. Az-Zahabi dikoreksi kitabnya tuh. Nama kitabnya itu Talkhisul Mustadrak. Nama kitab hasil koreksi dari Zahabi terhadap kitab Mustadrak Al-Hakim. Talkhisul Mustadrak. Terus Wala yazalul kitabu bihajati ila tatabbu'in wa inayatin. terus Sahihu Ibnu Hibbana. Hazal kitabu tartibuhu mukhtara'un. Falaisa murattaban alal abwabi wala alal masanidi. luar biasa, Sahih Ibnu Hibban. Sistematik. Sahih Ibnu Hibban. Jadi dia punya cara penulisan itu pusing kita tuh kan dibilang di sini tartibuhu mukhtara'un. Jadi enggak kayak kitab-kitab hadis yang lain, Kitabul Wahyi, Kitab Wudu, kitab apa, dia kagak. Dia jadi terobsesi bikinnya kayak Quran. Quran kan gitu, juz. Ntar juz ada berapa surah gitu kan, ada surah berapa ayat gitu. Nyari ayat di Quran gampang nggak? Kita mau nyari ayat tentang zina gampang nggak? Susah karena nggak ada bab-babnya kan. Yang ada juz 1, juz 2, juz 3. Dia terobsesi pengen bikin begitu. Akhirnya yang ada akhirnya susunannya begitu, mau taruh bikin-bikin sama dia. Pokoknya luar biasa susah cari hadis di dalam kitab apa? Sahih Ibnu Hibban. Karena dia nggak bikin bab-bab di situ, dia pengen bikinnya kayak Quran aja, justru gitu. Jadi diacak-acak ini. Jadi laisa murattaban alal abwabi Wala alal iya, musnad juga kan. Kalau musnad kan jelas, kayak musnad Ahmad, musnad Syafi'i kan jelas, berarti berdasarkan perawi. ya. Tapi dia ya bab kagak, perawi kagak, pusing nyariin di situ. Terus Walihaza asmahu at-taqasim wal anwa. Iya. Wal kashfu alal hadisi min kitabihi haza asirun jiddan. wah susah banget berarti. Ya. Tapi kok saya lihat di internet kitab Sahih Ibnu Hibban udah ada bab-babnya. Kitab ini ada Kitabul Wahyi. Itu udah dibab-babin. Bukan dia yang ngebabin. Itu ulama yang gampangin akhirnya. Ulama biar orang pada gampang, play kitab Hibban diapain? Dibab-babin, bukan dia. Kalau yang aslinya mah udah begitu. Wah, ngacak aja dibikin sama dia. Jadi itu bab-bab yang ada kalau inti download pasti hasilnya ada bab-babnya. Ini katanya ada, kok ini ada babnya enggak? Itu ulama-ulama yang bikin, bukan dia. Terus Waqad rattabahu ba'dul mutaakhirina alal abwabi. Wa musannifuhu mutasahilun fil hukmi alal hadisi bisihhati. Lakinnahu aqallu tasahulan alal hakimi. iya, mendingan dikit dibanding siapa? Mendingan daripada Hakim. Ibnu Hibban. Terus Sahihu Ibnu Khuzaimah wa a'lamat Ibnu Khuzaimah. Ada yang bilang Ibnu Khuzaimah gurunya siapa? Ibnu Hibban, karena dia jaraknya lebih awal lagi. Ibnu Khuzaimah. Ya, dia punya karangan banyak tuh. Ibnu Khuzaimah, karangan banyak. Luar biasa pintar Ibnu Khuzaimah. Ya. Cuman yang sampai ke kita cuma 2 kitab. Yang sampai ke kita. Ini kitab ini Sahih Ibnu Khuzaimah. Atau lagi ada kitab masalah tauhid. Selebihnya punah semua kitabnya. Tahu kemana? Bakar apa kemana? Apa karena serangan tentara Mongol kali itu, dibuang-buang ke apa? Iya, pesantren dibuang. Nggak ada. Itu aja ini kitab Sahih Ibnu Khuzaimah ketemunya di museum Turki apa di mana tuh? Tahun berapa? Ada Sahih Ibnu Khuzaimah.
Manuskripnya ada juga di Eropa. Cocokin. Jadi sampai ke kita akhirnya tuh Sahih Ibnu Huzaimah. Kalau nggak begitu mungkin ya almarhum satu kitab. Nah, jadi di antara banyak kitab yang dikarang cuma 2 yang sekarang masih bertahan. Ibnu Huzaimah dia zamannya lebih dahulu daripada Ibnu Hibban, lebih dahulu daripada Al-Hakim. Duluan dia. Terus Huwa a'la martabati min a'la martabatin min Sahih Ibnu Hibbana li syiddati taharrihi. Iya. Lebih teliti ya. Hatta annahu yatawaqqafu fit tasihi li adna kalami fil isnadi. Iya, jadi dia sampai karena cuman ada adna kalamin, ada komentar nggak enak tentang perawi suatu hadis, akhirnya hadis itu diapain? Ditawakufkan dulu dalam ini. Nama kitabnya apa tuh? Mukhtasarul Mukhtasar, nama kitab Sahih Ibnu Hibban. Mukhtasarul Mukhtasar. Nah, baru besok kita lanjut al-mustakhrajat al-sahihain. Demikian apa yang dapat disampaikan dalam pengajian siang hari ini. Kurangnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak itu merokok, satu dapat.